Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua persyaratan menjadi peserta di dalam uji kompetensi UKKJ, uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Apa saja sih untuk guru? Kita lihat di sini. Dan informasi ini Bapak Ibu semua saya ambil dari ketika Zoom bersama dengan pusat. Seperti apa sih? Kita lihat saja videonya sebentar lagi. Nah, namun sebelum kita ke informasi, coba kita absen nih dari mana saja Bapak Ibu semua yang sudah menonton video ini. Di kolom komentar di bawah ini coba absen dari mana saja sih Bapak Ibu semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di AST Ready Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan dananya, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Kami lanjutkan terkait dengan persyaratan uji kompetensi. Ini kami langsung ambil dari regulasi Bapak dan Ibu, namun tidak semua. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eva di depan. Persyaratan-persyaratannya itu lumayan banyak, tapi kami ngambil beberapa yang umumnya saja. Yang pertama, di persyaratan UKKJ itu ada menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan, lalu kemudian menandatangani fakta integritas, memenuhi angka kredit kumulatif. Nah, ini tadi masuk nih di persyaratan yang disampaikan di awal, memiliki nilai prestasi memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Lalu kemudian untuk persyaratan UKPJL, ini berstatus PNS, lalu kemudian berijazah S1. Nah, ini usianya kita concern di usia, lalu kemudian ketersediaan lowongan. Ini dipastikan dulu ada nggak lowongan yang mau dituju gitu. Lalu kemudian ada lagi sebetulnya kalau guru mau ke pamong belajar, kebutuhan guru di tempat itu tercukupi nggak? Jangan-jangan nanti ketika dia pindah akan kurang di sana. Ini juga menjadi persyaratan. Lalu kemudian memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Sedangkan persyaratan TUK-nya, nah untuk TUK Bapak dan Ibu jangan dibayangkan TUK di sini itu adalah TUK seperti yang selama ini kita pikirkan gitu. Yang ada perangkat komputernya, ini lebih kepada tempat aja, penyediaan tempat aja. Misalnya dinas menunjuk SMA 1 gitu. SMA 1 itu ya kelasnya aja, lokalnya gitu, bukan berikut perangkat komputernya. Nah, persyaratannya ada akses lokasi mudah dijangkau, memiliki koneksi internet kuat, jaringan listrik yang memadai, satu ruangan uji kompetensi memiliki kapasitas maksimal 20 peserta. Ini peserta yang akan ada di dalam satu TUK itu maksimalnya itu hanya 20. Lalu kemudian tentunya akan diawasi oleh pengawas yang sudah ditetapkan oleh dinas tadi. Nah, ini catatan tambahan Bapak dan Ibu. Ini rekomendasi kami di dalam mempertimbangkan pada saat Bapak dan Ibu mengusulkan nanti peserta yang akan mengikuti uji kompetensi. Yang pertama, JF yang sudah memiliki pangkat lebih tinggi dari pangkat tertinggi di jabatan yang diampu saat ini. Ini maksudnya, saya mohon maaf, saya balik lagi Bapak dan Ibu ke sini. Di persyaratan UKKJ ini menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan. Nah, kalau kita ambil contoh, menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan. Misalnya, jenjang pertama itu pangkat tertingginya 3B. Lalu kemudian muda 3C, 3D berarti 3D kan begitu Bapak dan Ibu. Sementara di lapangan ada beberapa guru kita yang sudah 3C atau bahkan 4A begitu ya. Baru kemudian eh, apa namanya, jabatannya baru ahli pertama. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika yang bersangkutan itu pangkatnya lebih tinggi dari pangkat tertinggi di jabatan tersebut, itu kami berharap diprioritaskan. Apakah ada kasus seperti ini? Ada Bapak dan Ibu. Ini banyak yang lapor ke kami karena
persyaratan sebelumnya untuk pengangkatan JF ini kan ada sertifikasi. Sementara sertifikasi ini kan nggak semua guru-guru kita itu mulus ya di dalam mengikuti proses ini karena ada kuota dari dinas misalnya atau dari Pemda gitu. Oleh karena itu, mereka yang masih guru-guru pelaksana ini terus naik pangkat periodik selama 4 tahun sekali. Nah, ketika dia duduk sudah memiliki pangkat 3C, baru ada panggilan untuk sertifikasi. Setelah dia ikut sertifikasi, maka persyaratan untuk diangkat ke JF penuhi semuanya. Oleh karena itu, setelah dia diangkat ke JF di pertama, nah, untuk ikut dia UKKJ, apakah bisa mengikuti UKKJ kalau misalnya tadi dengan persyaratan yang menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang JF ini? Tentu tidak, dia akan selalu ketinggalan. Dia tidak akan pernah masuk ke potensi yang ditarik oleh Mas Rabono juga dari Dapodik tadi yang disandingkan dengan data BKN itu. Karena algoritmanya nggak masuk yang ini. Oleh karena itu, ketika ada kasus JF kita, JF guru misalnya, yang sudah dia pangkatnya 3C, lalu kemudian masih di pertama, ini kita prioritaskan. Ini rekomendasi kami, Bapak dan Ibu. Tapi keputusannya nanti kan tetap di Bapak dan Ibu Dinas. Lalu kemudian lama masa kerja di jabatan saat ini, prestasi kerjanya, misalnya dia guru berprestasi dan seterusnya, sedang atau pernah bertugas di daerah khusus minimal 2 tahun. Ini persyaratan-persyaratan uji kompetensinya tidak ada yang memberatkan sepertinya Bapak dan Ibu. Lalu kemudian mekanismenya, ini urutan ataupun tahapan-tahapan yang kita lakukan di 3 tahapan yang tadi kita sampaikan di awal. Yang pertama di persiapan, di pelaksanaan, di tindak lanjut. Nah, di persiapan ini kita koordinasi dan sosialisasi. Lalu kemudian ada aktivitas verifikasi dan validasi data. Selanjutnya seleksi administrasi, pengumuman lulus seleksi administrasi, persiapan teknis uji kompetensi. Ini memastikan tadi TUK, kemudian pengawas, dan seterusnya. Baru setelah itu di pelaksanaan uji kompetensi. Pelaksanaan dilakukan di TUK, kemudian dipantau oleh tim pemantau dan juga diawasi oleh pengawas yang sudah ditunjuk. Selanjutnya setelah selesai, baru kemudian olah data hasil terbit sertifikat dan rekomendasi. Nah, terkait dengan materi uji kompetensinya, tadi di depan kita sampaikan bahwa kompetensi yang diukur itu ada 3, kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural. Sesuai dengan persyaratan kita selaku ASN, begitu ya, kita harus memiliki 3 kompetensi ini. Nah, untuk setiap JF, yang berbeda itu lebih di kompetensi teknisnya. Manajerial, sosial kulturalnya itu sama. Nah, kompetensi teknis untuk JF guru ada 4 paria, pedagogis, profesional, kemudian sosial, kepribadian. Pamong belajar, pedagogi, profesional, PS, profesional, sosial, kepribadian, dan penilik, pedagogi, andragogi, profesional, kepribadian, sosial. Nah, ini kompetensi-kompetensi teknis inilah nanti yang akan diukur melalui instrumen yang kita buat di dalam pengukuran kompetensi teknis. Nah, untuk manajerial sosial kulturalnya, bagi 4 JF ini sama. Tentunya dia mengukur eh, kompetensi manajerial, integritas, kerjasama, dan seterusnya sampai pengambil keputusan, baru kemudian kompetensi sosial kultural itu ada perekat bangsa. Nah, untuk jenjang jabatan, semakin tinggi jenjang jabatannya tentunya semakin saringannya ini kan semakin ketat gitu ya. Jadi nggak sama antara yang pertama ke muda-muda media, media utama, instrumen ujinya. Nah, kita lihat di sini di monitor Bapak dan Ibu untuk UKKJ dan UKPJL guru dan pengawas sekolah. Bagi UKKJ ahli pertama ahli muda, kemudian UKPJL ahli muda, itu hanya situational adjustment test, hanya SJT aja. Lalu kemudian untuk UKKJ ahli muda ke ahli media, dan UKPJL ahli media, di samping SJT ada studi kasus, Bapak dan Ibu. Jadi semakin tinggi ada lagi nih tambahan-tambahan begitu. Lalu kemudian untuk yang UKKJ ahli media ke utama, selain SJT, ada simulasi coaching dan ada wawancara. Dan sementara untuk UKPJL ahli utama, ada SJT dan wawancara. Begitu juga dengan yang UKKJ dan UKPJL pamong belajar dan penilik, di mana untuk yang
ahli pertama, kemudian UKPJL ahli pertama, UKPJL ahli muda itu tes tertulis objektif saja. Untuk UKPJL ahli muda Kemadya dan UKPJL ahli Madya tes tertulis juga. Sedangkan untuk yang keutamanya ditambah dengan wawancara. Ini Bapak dan Ibu untuk kemudahan koordinasi dan seterusnya tadi sudah disampaikan Mbak Amel, ada link kami yang kami berharap Bapak dan Ibu bisa mengisi eh, siapa yang ditunjuk PIC assessment di lingkungan Bapak dan Ibu sehingga nanti untuk koordinasi selanjutnya bisa kita lebih mudah. Jadi ada pusat bantuan di setiap unsur yang terlibat, baik dia Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi, BKD BKP, oh sorry, BGP BBGP, lalu kemudian juga nanti tentunya KL lain juga kami berharap ada bantuan pusat bantuannya sehingga ketika ada JF-JF yang akan bertanya terkait dengan informasi penyelenggaraan uji kompetensi ini bisa cepat kita respon begitu. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari penjelasan yang kami berikan ini ada pencerahan yang Bapak dan Ibu dapatkan terkait dengan rencana kita di dalam menyelenggarakan uji kompetensi yang insya Allah di bulan April sudah kita mulai di periode pertama. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Amel. Jadi seperti itulah video yang disampaikan oleh pusat terkait dengan siapa saja sih yang akan diutamakan di dalam seleksi uji kompetensi nantinya. Semoga informasi-informasi terkait dengan uji kompetensi silahkan cek saja di playlist Aba Channel, nanti saya buatkan uji kompetensi di tahun 2024 ini. Selamat mengikuti, tetap semangat, pantau terus informasi-informasinya di Aba Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.